Terima kasih Tuhan, aku serahkan Indonesia kepada negara Indonesia. Tapi Tuhan, aku selalu ingat di mana aku dilahirkan. Di tanah Indonesia aku dilahirkan, di Pulau Jawa aku dilahirkan, di Jawa Tengah aku dilahirkan. Di Jakarta aku dilahirkan. Tapi orang tuaku berasal dari Jawa Tengah. Kedua orang tuaku berasal dari Tegal dan aku bangga aku ini orang Tegal, kelahiran Jakarta, kelahiran Indonesia. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan aku keluarga yang baik. Engkau berikan aku orang tua yang mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku ayah yang sudah bertobat, yang senang mendengar firman-Mu Tuhan. Selama 10 tahun aku menanti saat-saat ini Tuhan, ketika ayahku bertobat. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bang CP. Merdeka! Ya. Tangan. Bukan. Bukan. Tiga kemana kali? Gat. Sampai dia tidur dan diganggu. Pak Lawo hijau nggak bobok-bobok kayaknya nih. Gila. Tidur aku. Aku tidur. Dari tadi malam ada Pak itu. Makasih. Ada Pak itu. Tidur aku. Mana si penggugat? Gugat? Gugat. Diana jam 11, jam 2. Kesaksian ya anaknya ya. Jam 11, jam 12. Aku yakin banyak yang ngintil-ngintilin nanti YouTuber yakin aku. Di mana Iya. kesaksiannya Bang? Di mana Di kesaksian? sini nanti YouTuber Bang Cepe. Haknya mana, hak saya mana, hak saya. Sudah saya hubungi anak saya Pak. Tenang. Oh gitu, mantap Ibu Diana. Iya. Ya maksudku yang di bawah-bawah ini. Tiba-tiba banyak nanti YouTube di mana-mana nanti. Komal Ya, CP terkenal. direkam. Iya. Tapi kalau direkam ya ayam meren, nah itu. Apaan tuh Iya. Bang? Ayam meren tuh Bang. Ada kali gitu. Oh, Makasih. Ini merekam gini. Siapa yang naik ini? Hah? Supri Yadi. Oh, Kadrun. Iya, kenapa Supri? Piye. ya Pak Sao Polo, terima kasih di bawah. Ibu Diana, seandainya Komal kurungkat, jangan khawatir ya. Aku 1 juta akun, Bu, ya. Bukan 1 juta umat. Iya, 1 juta akun. Jangan takut. Nanti kita naikkan nanti akun yang paling gedenya. Udah penting. Iya. Makanya DM nggak dibaca. DM nggak dibaca. Udah aman Pak Lowe juga aman. Oke Gugat ya, aku titipkan dapur ringan ini di tanganmu ya. Ya bang, oke bang. Oke, karena gini, kalau aku kebanyakan ngomong takut terungkat guys, ya. Itu, ya silakan Gat. Kemarin lu rungkat karena ketiduran kan lo?
Iya Bu, iya. Lupa menggeser kotak gambar. Bukan lupa, ketiduran lah, nggak ada menggeser. Biasanya istriku yang suka menggeser. Nah. Wes. Sunnah Nabi kalian ya, sunnah Nabi kalian. Wes. Gitu. Ya, ya silakan Gat. Salah satu orang nih, dia dari tadi diem aja di situ. Nah, ini orang ini ya. Kopi COD. Siapa? Mencapi. Tidur. Dia tidur ya? Tapi ada yang menantikan pengajaranmu ini. Aduh. Kayaknya baru tidur. Tuhan besok biar bangun. Masih bangun dia ya? Jahat kali yang suruh siram itu. Nanti kalau dia bangun, pergi kau ya. Ini ada pengajaran, tak boleh kau dengar dia. Kenapa Bunda? Sapi suka bilang, saya terbangun dengan suaranya Bu Winep tak terkalahkan katanya. Panggilin Bu. Gak bisa bro, ini di pasar. Lagi nyuci piring dia. Bu Capi. Ini kita bisa COD nih Bu Capi. Panggilnya suara Sapi COD, ding dong. Ya, selamat pagi Pak Supri. Iya, pagi juga. Bos. Pak Supri mau nyanyi Pak. Ini Rom apa ini? Rom. Kita lagi merayakan Indonesia Merdeka Pak. Ayo nyanyi Pak. Oh iya. Lagunya lagu apa? Ya Pak ya. Ya, lagu Indonesia Raya aja Pak. Silakan Pak. Kalau ada bendera kita hormat Pak. Betul. Iya, silakan Mbak aja Mbak yang nyanyi Mbak. Kita udah nyanyi dari tadi. Ayo Pak Supriyadi nyanyi. Naik ke sini harus nyanyi. Ayo lagu Indonesia Raya. Tapi dari tadi kan suara Mbak nggak kedengaran. Udah sekarang giliran Bapak nyanyi Pak. Indonesia Raya Pak. Susah sekali. Ayo cepat. Nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan ayo. Kurang hafal aku Bang. Ya turun. Aduh, udah setua ini masih nggak hafal lagu kebangsaan. Sarah udah tua, nggak hafal lagu kebangsaan. Aduh Sarah. Pak, jangan kayak anggota DPR Pak, disuruh nyanyi kayak gitu bingung. Aduh, gimana sih Pak? Pancasila juga tahu. Ya. Enak kan Mbak itu nyanyi biar suaranya merdu. Bukan, Bapak kan orang Indonesia Pak. Masa lagu kebangsaan nggak hafal? Hafal lagu apa Pak? Selawatan. Hafal lagu ini Bang. Apa? Teman-teman aku izin ya, ada Pak. Salam. Apa? Halo? Ya iya, ayo nyanyi. Iya. Lagu rohani. Sebelum nyanyi kita puji Lagu kita. Indonesia Raya. Ayo lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan Indonesia kau nyanyi lagu. Kau ini warga Indonesia bukan sih? Indonesia Raya. Tapi suaraku gak merdu.
mau dipecat Pak. Minta dipecat, dikeluarin dari Indonesia. Menggugat dia bisanya itu kan orang Jawa dia. Pipo londo kacang di onjei yang gitu. Pak Supri ya. Oke, ya. Iya. Pak Supri Islam. Hah? Pak Supri Islam. Iya. Islam. Islam. Oh. Buktiin Pak, sebentar. Buktiin dulu Bapak Islam. Coba kalimat syahadatnya gimana? Ya, aku ajar turut ya. Ashadu. Ayo. Asyhadu Allaha ilallah. Yang ngomong aja Pak, Bapak Megaloman. Coba Bapak kalimat syahadatnya gimana Pak? Ya turut ya, ayo. Ashadu alla ilaha Nggak usah, saya nggak mau nurutin Bapak nyanyi aja Pak. Hah? Kalimat syahadatnya gimana? Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Salah. Itu dong Pak. Hah? Ya tadi udah. Mungkin Wah, Isanya mana Pak? Hah? Isanya mana Isa? Ya Isa itu nggak apa? Maksudnya? Ya banyak lah kalau mau Maksudnya ada yang Islam malah nggak tahu ada Isanya di situ, Hah? Kamu malah Kalau nggak mau tahu kan disyahadat, ada Isanya di kalimat syahadat. Ya kalau mau disadatin semua Nah, nanti salah lah Bapak nih. Salah, mana ada bunyinya begitu, Pak. Nah, salah lah Bapak nih. yang terutama kan percaya Salah. syahadat atas nama Rasulullah. Iya gitu. Mau saya ajarin? Halo. Ini Pak boleh bertanya Pak. Pak Supriyadi. Ya boleh bertanya kan? Enggak, sadar dulu Pak. Sadar dulu Pak. Tadi kan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Salah. Teman-teman, Tahu ya, yang benar ya. Saya kasih tahu ya. Tapi diskusi Asyhadu alla Isa ya Rasulullah. Tapi kita diskusi. Tapi diskusinya santai, santun, jangan menghujat, tapi tentang kebenaran. Oke. Baca Pak, baca. Ya, Baca. Sudah Pak Megaloman. Baca. Ya, kita kan firman-firman Tuhan itu kan mengandung kebaikan. Pak Supri. Tidak ada Pak mengandung. Supri. Iya. Baca Pak. Yang di layar Pak. Iya. Ini kalimat syahadat, baca. Iya, kita kan diskusi. Ngapain Saya nanya-nanyain? suruh Bapak baca. Iya. Lagu kebangsaan nggak bisa. Sekarang bahasa Arab pun nggak bisa. Bapak bangsa mana sih? Iya, kita kan diskusi. Di sini bukan tanya jawab dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan kita kurang. Bismillah bikra. Iya, kita diskusi aja, Pak. Dia Baca mau Bang, diskusi. baca. Ya, aku itu dulu ya. Apa? Boleh kan diskusi kan? Baca. Saya suruh baca dulu. Ya. Pengetahuan Tentang serendah gitu ini, kok Pak. mau diskusi sih. Ya, tentang ayat-ayat apa firman-firman Tuhan itu kan Persusuan orang dewasa ada Pak. Mau. kebaikan itu tunda sehat sudah itu ada manfaatnya sudah Pak, bacain dulu sebelum Bapak ngoceh. Ya, Baca dulu Pak, baca dulu ya Pak. ini Bang. Nah, kan kita diskusi. Kalau Iya Pak, Bapak dengar nggak? Ini adalah kalimat syahadat. Bapak jijik sama Iya. kalimat ini. nah, Bapak jijik Pak. ini Bang. Nah, yang aku tanyakan satu Bang. Nah, itu sudah kutanyakan sama Enggak, Bapak sudah jijik sama ini kalimat syahadat. sama Billy. Sekali lagi. Sekali lagi Pak. Ini kalimat syahadat yang di layar Bapak ini. Tolong Bapak bacakan Pak. Gak ngerti dia. Saya kurang jelas Bang, mata saya agak rabun Bang. Alasan. Umur berapa Pak? Saya 50 aja masih bisa baca kok.
Oh, tapi mata saya udah itu bang, udah kabur-kabur. Ini kebanyakan nonton bokep begini nih. Aduh. Ya maka kita diskusi santai itu bang. Ya, baca dulu Pak. Nggak usah bahas bokep bang. Diskusi santai tentang firman. DB baca Bu DB. Coba. Ya. Yeskel 4 ayat 12 itu bang. Nah, bakarlah roti jelai di atas kotoran. Biar aku yang jawab. Nah, itu bang. Oke. Roti jelai. Biar Bu DB baca dulu. Yang lain dia. Di hadapan mereka. Ini yang sahadat ya. Ini lagi mau gue gedein dulu nih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa ibnu matihi wa kalimatuhul qaha la Maryama waruh minhu wa annal jannatu haq wa annanna rohak adhalahullahu. Itu ada tadi la ilaha illallah, ada isanya juga tuh disebutin. Pak, masa siapa yang ngajarin Bapak bahasa Arab? Wadahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wabnu amatihi wa kalimat alqaha ila Maryama waruh. Nah itu dia. Udah jelas. Anda yang Islam nggak bisa baca Al-Quran. Memalukan. Rabu dekat. Lasan aja kau nih. Benar dekat. Kalau Tadi jauh. dia bilang mau diskusi tapi nggak usah pakai Bapak kemana Pak? Bapak Islam, baik Pak. Mau tanya skill kan? Ya, Baik Pak. Yeskel 4 ayat 12 tadi bang. Coba baca bang. Oke. Yeskel 4 ayat 12. Bapak tahu nggak kitab Yeskel itu bukan satu ayat saja. Iya benar itu benar. Jadi kalau Bapak baca dengan teliti. Yeskel adalah nabi yang dan dia menegur bangsa Israel pada waktu jatuh dalam dosa. Tolong kasih lihat dong, Pak Bobo baca. Ya benar. 12 ya. Nah, nanti jawabannya itu yang dimaksud dengan roti jelai dan engkau harus memakannya di atas kotoran manusia, itu adalah suatu penghinaan dan hukuman. Sebentar saya jelaskan ya. Ya benar. Seperti roti, perhatikan Pak. Makanan roti itu seperti, Iya. seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia Yang dan kering. sudah kering di hadapan mereka. Iya benar. Ayat 13 Pak. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang ini Pak. Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa dan demikian mereka akan memakan roti najis di sana. Apa dimaksudkan dengan makan roti najis di sana? Perhatikan Pak, jawaban. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku nih Allah Abraham, Yotevave, mengizinkan engkau
kau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. Perhatikan Pak ayat 16-17. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, Naikin God, naikin God. sesungguhnya aku akan memusnahkan, nah ini Pak, aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem dan mereka akan makan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan atas dengan hati yang gundah gulana dengan maksud supaya mereka kekurangan. Ini Pak, mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Jadi karena bangsa Israel ini mereka keras kepala, mentang-mentang bangsa pilihan, jadi mereka dihukum oleh Allah. Yang dimaksud dengan roti jelah itu, mereka akan susah mendapatkan makanan, dibakar di atas kotoran, artinya penghinaan. Jadi mereka yang punya negeri, mereka dijajah, mereka menjadi orang yang kekurangan duit, kekurangan makanan, jadi orang miskin. Mereka hidup di negeri mereka, tapi hidup dijajah. Perhatikan Pak ayat yang ke-17. Apa ya? Dengan mereka kekurangan makanan, minuman, mereka semua menjadi kuda-kuda sehingga mereka hancur di dalam hukuman. Jadi mereka itu hancur-hancur Pak hidup mereka. Pada waktu mereka menyembah Baal. Iya. Begitu Pak. Iya, benar itu Pak. Ayat itu benar Pak, benar. Ya. Benar itu firman. Nah, yang itu Pak ya tetap semua itu kan mengandung kebaikan itu atau Ini nggak nyampe ke Yezekiel. iya, aku tanggapi dulu kan, boleh kan ditanggapi gantian. Ya. 4:12 tadi kan itu firman Tuhan itu kan biasanya mengandung kebaikan, ada mujizatnya itu Mbak. Nah, yang aku tanyakan itu khasiatnya apa itu Mbak? Kalau biasa kan kalau ayat itu kan pasti dituruti sama orang Kristen, misal membakar baik tadi kan. Nah, itu khasiatnya apa Mbak? Apa vitaminnya? Oke. Baik, biasa jawab. Berarti kamu nggak ngerti ya? Itu nubuatan. Iya, benar. Ayat Udah itu biar benar. Ayat itu Jadi hasilnya begini Pak. Iya, benar. Udah. Iya, aku nggak salah karena itu. Jadi begini Pak, khasiatnya itu adalah petua-petua, ya. Itu perkataan Allah, biarlah Israel itu bertobat, itu hukuman. Karena Israel itu sudah dikasih tahu keras kepala. Ada 10 hukum Taurat, dengar dulu Pak. Ada 10 hukum Taurat, ada 613 hukum Taurat. Ada 248 perintah, ada 365. Tapi mereka masih melakukan kesalahan. Sehingga Tuhan membuang mereka dalam masa pembuangan. Jadi mereka itu kan anak sulung, Keluaran 4 ayat 22. Jadi mereka itu dihukum, contoh kayak Bapak punya anak, dihakimi, dihukum tidak mungkin Bapak bunuh anak Bapak kan, Bapak strap, itu hukuman Pak, ya. Bapak paham gak Pak? Iya benar. Jadi itu perkataan Nabi. Ayat tadi benar. Bapak dengar, kan Bapak bilang kan khasiatnya untuk apa? Iya. Nah, jadi sebelum itu sebelum terjadi, Allah berfirman kepada Yeskiel, kalau Israel mau dengar, mereka tidak akan begitu, tapi karena mereka tidak dengar, terpaksa mereka terjadi itu. Jadi Yeskiel itu, ya dia punya umur panjang, ya ada umur sampai 300 lebih itu. Jadi dia mulai dari zaman Yeremia sampai Sefanya, ya. Mau tanya Pak? Iya, ini Pak, nanti. Sebentar Pak. Santai diskusi. Kan Bapak bilang diskusi sopan. Iya. Saya mau tanya Pak. Nabi di dalam Islam itu
Ya, aku nanti. Ya, aku tanggapi dulu. Nah, makanya tentang ayat tentang cerita Nabi sekali lagi, maka turunlah firman Tuhan itu menyuruh itu memegang roti di atas kotoran tai tadi, Bang. Nah, itu. Nah, Nggak ngerti dia kayaknya, dia nggak ngerti, Pak. Aja mau berpolemik, biar aja. Tenang. Biasa kan biasa. Oke, makasih Pak ya. Oke, bagus, mantap, Bapak 100. Oke, sip. Sekarang saya tanya Pak, di dalam Al-Quran yang Bapak punya kitab itu, Zulkifli itu Nabi siapa Pak? Iya benar Bang. Ya tadi benar. Aku nggak salah nggak. Saya tanya Zulkifli goblok. Aku nggak komplain. Ya, benar ya tadi firman Tuhan. Saya tanya Zulkifli, bukan tanda tanggapi. Orang gila kau. Zulkifli. Ya sabar. Ya mungkin kan tentang ke Nabi Zulkifli tadi ini setelah Yeskel ini kan mungkin ada Dia nggak bisa jawab, Pak, karena dia sendiri nggak tahu nabinya siapa. Iya. Kalau nabinya udah bohong, umatnya pasti bohong, Pak. Bukan sabar, saya tanya, saya kan sudah jawab Bapak. Iya. Maka imannya Islam, saya tanya Zulkifli itu siapa? Iya Bang, aku kan tidak menyalahkan tentang ayat itu benar setelah kejadian Yeskel itu. Siapa bilang Bapak menyalahkan goblok? Otak mati. Zulkifli siapa? Turunnya setelah kejadian Yeskel itu. Ampun, kalau kau dikatakan Inilah Islam. Ya, setelah turun ayat itu. Zulkifli siapa? Iya, Nabi Yeskel. Ampun, Iya, Nabi Zulkifli siapa? Zulkifli siapa? Iya, sabar. Iya, Zulkifli siapa? Saya tanya. Itu Nabi ya. Nanti Aduh, orang gila ini. sejarahnya aku nanti ceritain. Turunin aja gak? Tentang Nabi. Gak beres ini orang. Dia tidak mau terima jawaban. Aku ceritain. Siapa Zulkifli dia nggak bisa jawab. Siapa? Turunin nggak? Iya, sabar. Udah turunin aja gak? Dia nggak bisa tahu siapa itu Zulkifli. Nabi Zulkifli itu siapa? Zulkifli itu siapa? Iya, aku buka datanya. Zulkifli itu siapa? Iya, aku buka datanya dulu, sabar. Zulkifli itu siapa? Iya, aku buka datanya dulu, sabar. Ya. Nah, ini. Dia di Zulkifli. Googling dulu dia. Nabi Zulkifli. Googling dia. Nabinya kan ganti, bukan Muhammad lagi. Ini, ya. Nah, ini Bang, ternyata setelah ini Bang, setelah turunnya ayat tadi itu membakar roti itu Setelah Zulkifli itu apa? Setelah Zulkifli apa? Ya. Kau punya Nabi Zulkifli itu siapa? Iya. Selain vitamin Bang, itu dipenuhi Zulkifli itu siapa? Setelah model gini dia nggak mau terima jawaban. Zulkifli itu siapa? Udah turunin aja lah. Iya, selain penuh vitamin. Oh, Zulkifli itu Usama bin Laden. Diam dulu lah Pak. Setelah penuh, Saya kan mau bicara, saya host ini. Setelah Ini kan baik-baik ontak. Paling saya mau lihat darah tingginya saya tangga. Paling dia ludah. Jawab ya ontak. Banyak penanya itu kan sama orang yang paham, sama orang yang paham tentang. Bang, kalau gue ngomong baik-baik, nggak dengar gue pisahin. Nggak bisa dengar. Dasar kadrun penyebab batu. Bodoh. Botol. Ayo tolong follow Megaloman. Ayo kadrun, kau naik kubal balik aku gigit. Aku nambahin bentar ya. Kau punya Nabi Zulkifli itu tidak ada kitabnya.
itu yang dimaksud oleh kalian. Zulkifli itu Yehezkiel, ya. Kadrun, Nabi Yehezkiel itu di dalam kitab kalian mengatakan bahwa itu Zulkifli, yaitu Ezekiel itu. Tapi ditanya kitab kalian kitab dongeng, nggak ada kitab kalian itu Zulkifli itu ya. Itu Zulkifli cuma ada kitab dongeng itu Zulkifli itu ya. kasihan otak mati. Supri, kau makan dulu kotoran sana dulu. Mau debat kok otaknya nggak ada. Shalom. Itu tanda-tandanya nggak mau dibahas itu Al-Qur'annya loh. Langsung kayak gitu langsung buang aja. Jangan dikasih panggung nggak gituan. Nggak ada otak itu. Memang nggak ada otak itu. Maunya satu arah, udah dijelaskan maunya satu arah. Memang kayak gitu kualitasnya Islam ini. Sebenarnya kan sudah pernah dijelaskan Bang Toshikage itu kan. Roti gila itu kan berasal dari barley. Kan itu kan udah nubuatan itu kan, nubuatan untuk penyembah berhala, bahkan akan terjadi seperti itu. Itu. Iya. Udah jelas itu. Mereka itu mau mencomot langsung framing, mau satu arah. Padahal itu udah nubuatan tentang kelaparan itu kan udah nubuatan, udah jelas itu. Mau framing dianya tuh, itulah kelicikannya loh. Kalau aku kayak gitu, aku bawa itu nanti Ibnu Majid 761. Tolong follow dong. Diciptakan dari setan. Kenapa umat Islam minum ada? Tolong follow Megaloman dong. Biar Megaloman bisa open kamera. Akun saya 5. Kalau aku kayak gitu, akun saya 5 kena ban loh bang. Parah ini akun Abdul ini. Hukum 1 minggu lah paling lama pak. Iya 1 minggu. Ya nggak apa-apa. Yang 1 udah peringatan. Ya kan 1 minggu. Ya kan. Coba yang satunya 1 minggu. Ya kita baca ini ya bentar ya. Supri masih di bawah si Supri tuh. Buang aja kak gitu, kualitas Islam kak gitu. Ditanya balik apanya Al-Qur'annya nggak mau. Ya sih masih di bawah itu ya. Ini dalam Bukhari ya, telah menceritakan aku pernah bersama Nabi yang ketika itu beliau singgah di Jiranah, yaitu suatu daerah antara Makkah dan Madinah yang mana Bilal juga bersamanya. Lalu datanglah seorang Arab Badui menemui beliau dan berujar, "Tidakkah engkau lunasi janjimu kepadaku?" Jawab Nabi, "Bergembiralah." Si Arab Badui menjawab, "Kamu berulang kali mengatakan bergembiralah." Kemudian, kita lihat ya. Nah, kamu berulang kali mengatakan bergembiralah. Kemudian beliau temui Abu Musa dan Bilal, seolah-olah beliau beremosi. Kata beliau, orang Arab itu telah menolak kabar gembira. Berisi air. Beliau cuci kedua tangannya, wajahnya, dan beliau semprotkan air dari mulut beliau ke baskom. Kemudian beliau bersabda, "Silahkan kalian berdua minum dan guyurkan pada wajah kalian dan teguk kalian dan bergembiralah." Keduanya lantas mengambil baskom dan keduanya melaksanakan perintah Nabi. Ummu Salamah lantas berseru di balik tabir, "Tolong sisakan air itu untuk ibu kalian." Maka keduanya menyisakan air itu untuknya. Jijik, gua jijik. Pak penggugat Ibnu Majah 761 bukakan dulu. Kita buka dulu apanya ini. Ada ini. Si Ucup ini si Ucup. Si Supri tadi si Ucup kayaknya situ. Ya kan? Si Ucup itu dia. Dia ganti akun lagi dia. Buka kamera sendiri bisa nggak bro?
Belum sampai 1K pengikutku. Udah bisa. Ini kamera lu tuh. Tuh kan. Ada undangan nggak? Kamera belum. Bisa, udah bisa lo. Coba ya Ucup ya kamu jelasin coba. Kita butuh Pak Antono. Ada yang mau dibahas lagi Pak Antono? Ya itu jadi kan itu juga aku nambahin aja tadi kita kan pernah dibahas sama Bang Tosi ya. Roti gila itu kan nama apanya Barley ya, nama sehari-harinya di sana di luar negeri kan. Barley itu ya tentu pasti mengandung vitamin dong. Dia kan sejenis dari gandum juga. Cuman mungkin kan second itu sebenarnya kan kata kiasan untuk menggambarkan tungku kompor biogas loh gitu. Jadi jangan diartikan secara letterlek kayak begitu. Kalau mereka nggak tahu ya asal aja gitu. Bukan berarti apa yang dipikirkan kayak dia seperti itu gitu kan. Itu aja sih, cuma nerimain apa yang pernah dibilang Tosi. Minta dibukain apa, Gat? Ibnu Majah 761. Enggak, kalau siap ya, bisa buka kamera sendiri, Bang. Satu device, Bro. Izin dulu nih ada acara 17. Terima kasih. Itu gue satu device ini, pakai satu device. Ibnu Majah 761 berapa? 761 bacakan Bu Dewi Bulan. Kan unta diciptakan dari setan. Pertanyaannya, kenapa umat Islam minum air kencing unta? Padahal unta kan diciptakan dari setan. Berarti umat Islam Ibnu Majah 761. Ya masalahnya nih gue semuanya berbahasa Inggris. Oh ini aja kali ya, ilmu Islam kali ya. Udah kabur. Dua sih pertanyaanku. Nasihat 324. Coba ya. Ibnu Majah dulu, Ibnu Majah 761. Udah bisa bergabung, salam kenal. Ini room apa Bang? Ucup. Telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami, gosip melulu ini. Nah sampai sini ya. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat di kandang unta, sebab ia diciptakan dari setan. Pertanyaannya, kenapa umat Islam minum air kencing unta? Padahal unta itu diciptakan dari setan. Ini untanya udah mualaf, Bang. Ini Bang ya. Bang. Ya, boleh kan aku ikut narasi Bang? Ya jawab, kenapa umat Islam itu minum air kencing setan? Iya Bang, tadi kan ada teman Supri itu. Ya kenapa? Jawab dulu. Kenapa umat Islam minum air kencing setan? Jawab. Aku tidak. Kenapa umat Islam minum air kencing setan? Jawab. Iya, tadi kan aku nggak sependapat sama. Kenapa? Jawab. Iya, sama teman saya Supri tadi kan tidak sependapat. Itu. Jawab. Gak usah kau sini guru BP. Iya. Gak usah guru BP di sini. Jawab. Iya, aku dengan teman Supri. Masalahnya mari sholat di kandang kambing. Biar itu. Mari sholat di kandang kambing. Gak usah kali ya guru BP di sini. Masalahnya temanmu itu tadi memframing, udah dijelaskan itu ayatnya untuk nubuatan penyembah berhala. Makanya itu akan terjadi, akan kekeringan, akan kesusahan, akan kelaparan. Itu kan udah nubuatan loh. Kenapa kalian memframing gitu loh? Nubuatan untuk penyembah berhala akan terjadi kelaparan, untuk penyembah
penyembah berhala gitu loh. Iya benar. Tuhan mengazab. Kalian memframing loh, satu ayat kalian ambil terus memframing, udah dijelaskan nyayal gitu loh. Iya makanya tadi Giliran dibalas kalian gagap. ya nggak sependapat. Kalau kata dia ada vitamin, ada gizi itu Enggak, masalahnya kalian kalau dibalas gagap, kalian merasa penistaan gitu loh. Kalau dibalas kalian merasa menista gitu loh. Iya bang, iya itu nggak seberapa. Aku kalau dia kata dia ada vitamin, ada gizi, itu kalau kata aku bukan cuma vitamin gizi bang, tapi itu mujizat dari Yesus bang, marah dipenuhi Roh Kudus. Itu kalau pendapat aku bang. Tenangkan dulu Jibril mau Iya, kayaknya kamu ini udah kerasukan Jibril loh, kayaknya kamu ini udah kerasukan Jibril gitu loh. Tenangkan dulu Jibril ya. Sama. Gitu loh. Belum lagi nanti aku tunjukkan Nasa 3:4 gitu loh. Tunjukkan Bu Dewi Bulan. Bu Dewi Bulan tunjukkan hadis Nasa. Aku tidak menyalahkan bang. Ayat tadi tidak menyalahkan. Pucuk. Iya. Oke. Iya. Nah, tentang roti tadi bang, yang itu tadi Baca di layar. Vitamin tadi. Baca di layar. Menurut aku bang. Baca di layar. Satu. Iya. Itu bukan cuma vitamin bang. Baca di layar. Dua. Ya. Kalau memakan Baca roti di di atas layar. kotoran. Inilah kelicikan Islam loh. Tiba dibahas Al-Quran dan hadisnya mereka nggak mau. Tapi kalau tiba bahas Alkitab mereka nomor satu memframing. Inilah kelicikan Islam. Mereka merasa teraniaya gitu loh. Itulah kelicikan Islam. Mereka ini ternista. Tapi kalau giliran dibahas Alkitab, mereka ini nomor satu loh. Kalau nggak licik bukan. Rotinya dibakar. Kotorannya itu adalah bahan bakarnya untuk membakar roti itu. Oke. Yang dimakan rotinya. Lihat ini satu. Yang di layar. Nabi dikumul-kumul ke mulut Nabi, habis itu disuruh minum ke orang. Silahkan kalian minum. Lu baca ini Ucup. Kalau lu nggak mau baca ini, gue naikin ya. Gue tendang langsung. Baca di layar. Ya. Baca di layar. Ya. Ini bang ya. Baca di layar. Iya sabar. Nah ini bang tentang ayat ini bang, ayat skill 4 tadi bang. Baca di layar. Saya ngasih kamu baca. Baca. Gak usah licik-licik di sini. Baca. Jangan Baca cepat. Iya, jangan ini ya. Saya udah tahu trik kalian itu. Baca cepat. Ya sabar. Baca itu. Cepat. Sabar bang. Baca, ikuti aturan bisa diskusi, punya adab, baca. Iya sabar nanti aku ajar. Ikuti aturan. Ya sabar nanti aku ajarin, nanti aku ajarin arti kitab-kitab ini kan aku ajarin ya. Ini bang. Baca hei. Gak usah kamu atur, baca hei. Tausiah diam. Biar saya ngurus. Saya tidak suruh kamu untuk menjelaskan arti dari kitab Yeskiel. Saya suruh kamu baca di layar. Iya sabar, makanya gantian biar kedengaran. 3. Ya ini bang. Nah ini bang, coba besarkan bang. Nah. Baca hei. Gak usah kau ini belebar baca. Ikuti aturan komal ini. Ikuti aturan host. Iya. Ya. Ini bukan room kamu. Ikuti aturan host. Baca. Inilah pengikut Nabi buta huruf. Ya Billy sendiri berbicara kalau itu gizinya gede bang. Billy Di dalam Ini orang ngomong apa sih? Di dalam hadis ini Nabi kamu minta air. Airnya dia pakai buat cuci tangan, cuci muka, terus disemprotkan air dari mulut beliau ke basah. Minumlah air ini.
ya kan? Guyurkan pada muka kalian, teguk kalian, ya kan? Dan bergembiralah. Gue tanya sekarang, menurut tuh ludah Nabi itu enak bro? Jijik gak sih lu bro? Ya, jangan di-mute Bang ya, nanti aku ajarin ya. Nah, gitu. Ya silakan, nanti giliran aku jangan dipotong ya. Gue gak perlu lu ngajarin gue, gak perlu. Iya, giliran aku jangan dipotong. Giliran kamu boleh mute aku. Ya, Nah, sekarang gitu. Nabi lu Jangan gitu, jangan saling menghujat Bang. Kita kan lu kata-kata lu sih slow, tapi lu sebenarnya niat lu menghujat. Nabi lu punya sikat gigi nggak di situ? Pakai odol nggak dia? Ya, Pakai odol nggak? Ya, jangan saling menghujat Bang. Enggak, Nabi lu punya odol nggak? Jangan punya odol apa enggak? Kita kan jangan saling menghujat Bang. Jawab, punya odol apa enggak? Masih Jangan merasa ternista kalian, hei Islam. Punya odol. Kawan duluan mempreming, hei. Jangan merasa teraniaya kalian ya. Giliran dibalas kalian merasa teraniaya. Iya, makanya kalau giliran mau dijawab, ini malah dipotong Bang. Oke, udah lu jawab. Nabi lu punya odol nggak itu? Iya. Nah, pernah sikat gigi nggak dia? Iya. Teman-teman Kristen kalian sendiri yang Bang yang bilang ada mujizatnya, ada Nabi lu punya sikat gigi giginya lebih tinggi. Gat, turunin aja Gat. Aduh. Itu kan goblok banget sih lu. Rune Pak. Tahu bahas hadisnya. Inilah kelicikan tuncat. Jangan kasih panggung mereka ini. Mereka ini tahu kelicikan ini. Udah kita baca loh ini. Mereka ini nggak mau bahas hadisnya, nggak mau bahas Al-Qur'annya. Dasar Islam. Kalau nggak licik bukan Islam. Pertanyaannya simpel loh. Apakah Nabi Muhammad pernah sikat gigi? Nggak pernah. Bukan hanya jigongnya tebel. Ini gue mau membacakan puisi dari Sallallahu Alaihi Wasallam. 183. Akhbarona kutubatu qala haddasana Abul Ahwasi an Abi Ishaq an Amr Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah satu dari kami istri-istri beliau yang sedang haid untuk mengikat kainnya. Kemudian beliau menggaulinya sejima. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggauli istri-istrinya ketika mereka sedang haid. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Abaronal Haris subnu miskinim kiraatu. Makanya kalian miskin terus, gak pernah kaya-kaya. Barang siapa yang menjima istri kalian ketika mereka sedang haid, maka kamu akan menjadi miskin. Dengar kalian ya. Saya 324. Biar kita bongkar. 324. Sabar. Oh, 324, bukan 234. Maaf, 324. Oke. 324. Saya buka dulu kamera. Ini kecil sih ya. Gue kecilin dulu ya.
Oke, apa yang mau disampaikan? Nasihat 324 di situ ditulis Muhammad berwudu pakai air bangkai, air anjing, baru softtek. Di situ tertulis loh. Abarana Harun bin Abdillah qala haddatsana Abdu Usama qala haddatsa Ghasib qala haddatsana Muhammad bin Ka'b Quratiyu. Oke, kita langsung aja masuk ke gosip. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita boleh wudu dari sumur budlaah, yaitu sumur yang dijadikan sebagai pembuang dan kotoran haid serta barang-barang busuk? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya, makasih telah air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Pertanyaannya, boleh nggak umat Islam berwudu pakai air bangkai anjing? Silakan jawab. Mana bang? Jawab. Apa pertanyaannya? Ya lagi jelas. Pertanyaannya, bolehkah umat Islam berwudu pakai air bangkai anjing? Air bangkai anjing sama kotoran. Gad, nih orang yang sama, Gad. Itu ya, apa? Bajunya Ukurannya itu. Kalau 200 liter Boleh nggak umat Islam berwudu pakai bangkai anjing gitu loh? Kalau airnya di atas 200 liter tidak berbau lagi ya. Kalau nggak ada air lagi. Asyhadu Allah. Ada nggak tertulis 200 liter? Ada nggak? Asyhadu biji 200 liter di situ. Tunjukkan dulu di mana 200 liter Ya, di situ. ada penjelas ada. Ya, itu Tunjukkan, tunjukkan 200 liter, tulis di situ, tunjukkan di mana? Kalau air itu mensucikan walaupun dia itu. Bisa kau tengok di situ, bisa kau baca, ada nggak tertulis 200 liter di situ? Aku jelasin. Itu 200 Ada liter. nggak 200 liter tertulis di situ? Kau menjelaskan itu memframing, kau menjelaskan itu pakai asumsi gitu loh. Kau menjelaskan itu pakai asumsi. Sekarang aku minta, ada nggak Gak guna, tertulis 200 Gad. Gak guna, liter Gad, di naikin situ? orang kayak gini, Gad. Iya, ada ayatnya itu, Bang. Gak guna. Tulis di situ, di mana? Iya, 200 liter sama dengan 2 gibah. Tulis 200 liter di situ, Iya, itu dalam bahasa Arab tidak ada Bang liter-liter itu, Bang. Ya udah, kenapa kau mengarang? Kalau nggak ada tertulis, kenapa kalau mengarang gitu loh, asumsi loh. Padahal di situ nggak tertulis 200 liter. Persamaannya sama dengan 200 liter. Kalau kita ukur. Ya kenapa kalian mengarang loh? Padahal di situ nggak tertulis 200 liter. Nanti Kalian aku tambahin nggak ada tertulis gitu loh. Ya, nanti aku tunjukin ayatnya. Ya. Di mana tertulis 200 liter? Hei jawab. Iya, kalau mau nyari 200 Di mana liter. tertulis di situ bahasa Arab 200 itu liter? tidak ada liter Jawab. itu, Bang. Iya, dalam bahasa Arab itu tidak ada liternya, Bang. Ya udah, kenapa kalian tambahin? Ada Padahal di situ nggak ada 200 liter loh. Ukurannya sama dengan 200 liter ini, Bang. Nah, Ada nggak tertulis di situ 200 liter? Di mana Iya, 2 tertulis 200 gibah. liter? 2 gibah itu sama dengan 200 liter. Di mana tertulis 200 liter di situ? Ya, aku tunjukin ayatnya, Bang. Ada itu banyak itu di hadis juga Di ada. mana? Di Iya, dalam hadis itu ada nggak 200 liter? Jangan kau nambah-nambahin. Gitu loh. Tidak. Ini, Bang, ya. Ini. Percuma. Ini. Mana ayatnya? Nah, ini, Bang. Mana Ini, dari Bang. 200 liter?
Buka Dua lagi, kamera Pak. Dua lagi, Pak. Nah, Buka ini, kamera Pak. lu. Kalau liter itu tidak ada bahasa Arab, Bang. Nah, tentang Yeskel tadi, Bang. Ya berarti itu, lu bohong. Iya, benar itu, Bang. Berarti lu bohong kan? Nggak ada 200 liter. Yeskel tadi benar, Bang. Ada 200 liter nggak? Itu mujizat Yesus. Suruh membakar kotor. Gat, Rumah lo. Kita habis suaraku. promosi Habis dulu yuk, Gat. suaraku menghadapi mereka ini. kita promosi dulu untuk ya, kita akan infokan tanggal 24 hari Sabtu pagi jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa Sabtu pagi WAFM akan menghadirkan Anthony Rogers. Kita iklan dulu ya, bentar. Sorry, salah kamar. Admire Anthony Rogers. It's because he tackles the hardest questions fearlessly. Anthony Rogers is a well-known apologist and a key writer for AnsweringIslam.org. His mission? To defend Christian doctrines and promote the truth against errors from apostate churches, pseudo-Christian cults, and false religions. Rogers isn't just any apologist. He's a powerhouse of knowledge and conviction. He uses historical evidence and scripture to back understandable. And he's not afraid to engage with challenging queries from critics, often leaving a lasting impact on his readers. He's debated many prominent scholars in religious studies, showcasing his robust and persuasive argumentation. Fearlessly seeking clarity and truth. So if you're looking for inspiration and strength in your faith, look no further than Anthony Rogers, the apologist taking on tough questions. Guys, Rogers is coming to Indonesia via Zoom. Only miss it. Ya, makasih Gat. Haleluya. Ya, tadi gue lihat ada yang ini. Kenso 69 naik bang. Naik kamu. Ya. Yesus sedih ngeliat kita begini. Oke, kamu naik sini. Saya mau lihat cara kamu mengasihi iblis bagaimana caranya. Ayo naik. Ya, Kenso 69 kamu naik. Kamu jelasin sama saya bagaimana cara Yesus mengasihi iblis. Ayo. Naik sini, Kenso. Saya mau lihat kamu. Kamu orang suruhan MUI di bel berapa, bro? Di bel berapa kamu? Naik kamu naik. Ya. Saya tidak menggurui, Pak. Kasihilah manusia, betul. Tidak ada ayatnya Yesus bilang kasihilah iblis. Tunjukkan sama saya. Gimana ajaran Yesus mengasihi iblis? Ayo. Ya kamu gak usah minta naik lagi Supaji. Gak ada. Lihat kemampuan kamu apa. Ayo naik sini Kenzo. Saya mau lihat kamu kemampuanmu apa. Supaji kamu gak usah ganti-ganti akun dulu deh. Dari Suprik, Usup, Supaji. Ya. Naik sini Kenzo ya. Saya minta kamu tunjukkan sama saya di mana ajaran Yesus untuk mengasihi iblis. Ayo. Naik bang. Kita diskusi yuk. Kamu sama saya. Berani ngomong doang tapi pengecut. Kamu dibayar berapa sama MUI untuk ngomong kayak begitu? Saya tahu kamu orang bayar MUI kok. Naik.
kelas ini di sebelahku, apakah aku kurang baik, Kak? Sini naiklah sini, naiklah. Ada Ibu Dewi Bulan, ada saya, ya kan? Yang siap kanan kirimu, ayo sini naiklah. Kamu ajari saya dong, bagaimana jadi orang Kristen yang baik yang tidak menghujat iblis, ayo. Naik. Kenson 9. Sekali lagi ya. Kalau saya panggil kamu naik, kamu naik. Saya nggak suka kalau orang yang ngomong prim gitu ya. Naik kamu. Kamu mau jadi pahlawan umat Islam? Silakan kamu naik sini. Aku tambah ya sedikit untuk Kenzo. Kenzo, kamu itu nggak usah guru BP ya. Di sini kita membongkar kejahatan agama Islam, membongkar kebusukan agama Islam gitu loh. Supaya orang awam tahu loh, ini loh akhlak si Muhammad itu. Ya, nggak perlu kita mengasihi sesama umat iblis loh. Sebelah di RT 6 itu kan kebusukan dan itu nggak perlu kita kasihi loh. Salah. Bang Tausia. Kita mengasihi manusianya tapi tidak mengasihi ajarannya. Betul ya? Itu maksud aku loh. Kita mengasihi manusianya tapi kita membenci ajarannya loh. Supaya manusia ini tidak tersesat oleh ajaran Muhammad yang begitu bejat. Itu. Yang katanya Muhammad akhlaknya terpuji, jong ternyata. Mereka yang selalu berbohong, yang tidak jujur gitu. Makanya ya cukuplah aku aja yang merasakan tersesat. Ya, dulu aku pernah mualaf karena adanya perdebatan ini, makanya aku sering membaca hadis, ternyata tidak sesuai yang katanya Muhammad akhlaknya terpuji, ternyata tidak sesuai. Bahkan Muhammad melakukan syirik. Di mana itu? Di hadis Abu Daud 3627. Ya. Jangan kau bilang tauhid. Ya. Lanjut Pak Sang. Ada penghujat Islam masuk, saya naik, nanti lawan. Loh, maksudnya apa Bang Erik? Bang Erik mau melawan itu kah? Mau melawan iblis atau mau melawan siapa nih? Musuh mereka itu cukup hadis. Menghancurkan Islam itu cukup hadisnya. Selesai. Wih, rebutan tuh ludah. Kan? Sama seperti yang tadi di Bukhari kan? Bu, hadisnya Bu. Sebentar, diam dulu. Di Bukhari 3983. Nabi Muhammad itu berludah di baskom itu, suruh orang minum, sama nggak kayak ini? Enak gak ludahnya itu? Sikat gigi gak sih tuh lama? Bu Dewi, saya nontonnya, saya kumat Bu, langsung mual. Oh Tuhan. Karena gini ya Pak ya, memang sih di tempat saya dulu memang seperti itu gitu loh. Dan ya kayak gitu deh, mabuk-mabuknya kayak gitu. Dan saya dari umur 5 tahun ya, kalau kita nggak masuk ke langker, maksudnya nggak langker tuh nggak ngaji di langgar.
dipecut Pak dari masih kecil tuh. Saya masih inget papa mama saya itu kalau dari maghrib nggak berangkat sampai putus Pak, namanya sapu itu apa langsung melayang ke kaki ini loh, nggak berangkat ngaji lagi Bu. Nggak apa-apa Bu, biar sekalian aja keluar isinya. Putar lagi Bu videonya Bu. dan ini anehnya gini ya Pak ya, waktu saya masih sekolah SMA nih ya Pak ya, ini saya cerita tentang masa-masa saya ya. Namanya anaknya dari kiai dulu, saya kan masih ABG ya Pak Sang Penggugat ya, mohon maaf ya saya agak menjadi lahir baru ya. Di sana itu kan waktu itu yang namanya yang waktu itu masih kayak kiai atau kayak lora ya Pak ya, anak kiai itu dipanggilnya kan lora ya Pak ya. Itu istrinya kan biasanya banyak nih gitu kan, atau Habib juga istrinya banyak, pasti lebih dari satu, udah mayoritas itu Pak ya. Dan anehnya itu kok kayaknya orang itu bangga gitu loh. Saya istri yang tuh yang saya heran dulu ya, saya orang Madura tapi saya heran gitu loh Pak, saya heran gitu loh, kok orang tuh kok seneng gitu loh. Makanya saya dulu takut Pak, meskipun disukain sama Lora itu saya takut gitu, saya emang nggak mau saya jadi ibu nyai itu nggak mau. Ya, untunglah saya nggak nikah sama. Ya maksud saya gini, maksudnya kalau ini minum itu tuh. Coba bayangkan. Kan nggak apa-apa Pak, berbagi Pak. Nggak apa-apa Gat, sependeritaan Gat. Bagi-bagi Gat. Berbagi berkat ya Bu ya gitu. Ya Supri. Iya. Enak, udah ya. Habib enak. Bagi Supri. Enak gak lu dari Habib tuh? Habib enak. Tapi untung ya Pak ya, untung saya nggak pernah ya Pak, nggak pernah ya. itu Bang, itu mungkin dukun Bang. Ini Bang, apa? Itu dukun dari mana? Ada juga. Lihat itu Habib dukun, lihat bajunya. Pengobatan. Sang Penggugat, Mbak. Dukunnya teriak tabrak Allah. Tidak boleh Bang. Ya dukun itu musyrik. Bu Dewi, musyrik. Kemarin ini jangan salah ya, ada juga orang Kristen yang masih percaya dengan hal seperti ini. Jangan salah loh. Kemarin juga ada Kristen jangan salah itu. Jangan salah loh ya, jangan salah. Kalau dukun itu musyrik, itu tidak boleh. Kemarin kan begini ya, ini saya kesaksian dulu Pak. Ya Pak. Syirik, bukan musyrik Bang, syirik. Melakukan syirik loh di hadis Abu Daud 362. Nah, yang sebenarnya sakit sebelum beliau itu menghubungi saya, saya bilang begini, ini botol apaan? Saya kan diundang nih untuk doakan beliau, orang Kristen. Oh, ini saya dapat dari kiai gitu. Kiai siapa? Ini gitu kan. Di botolnya itu ada tulisan Arab, dibaca-baca, habis itu di-VV gitu kan. Cuh gitu disituin. Hah? Udah diminum? Belum. Buang saya bilang. Itu tidak dibenarkan Pak. Dalam ayat itu karena apa? Nggak disalahgunakan biar begini Pak Supri. Tapi ada hadisnya. Pak Supri. Hadisnya Gat. Hadisnya lagi Gat. Nah, ini yang terjadi. Kenapa orang yang terkadang ya Bapak Ibu ya, yang kenapa kok orang yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar-benar, inilah yang harus kita bantu, yang harus kita doakan dengan benar-benar, agar jangan sampai tersesat dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Yang percaya Yesus Mbak, iya. Yang percaya Yesus, ya menurut saya lebih percaya. Dan keluarga saya Pak, jangan salah Pak Supri, dan keluarga saya pun yang tidak percaya pada Yesus juga kemarin saya doakan dan sembuh Pak Supri. Dan Pak Supri, Bapak lihat di YouTube saya pun saya juga doakan keluarga saya, dan puji Tuhan juga sembuh. Mbak daripada orang Kristen tetap gitu. Ya.
lebih nurut aku, lebih mengimani aku, lebih percaya Supri, aku aku. tidak percaya perkataan Muhammad. Muhammad itu berdusta. Tentang Yesus. Tidak sampai saya diundang. Kemarin waktu di Surabaya diundang begini Pak Supri. Sampai dibilang begini. Kamu doakan itu kan dengan Tuhan Yesus kamu, tolonglah kamu doakan Mbak Mung Tidak ini. ada, Mbak, tidak. Aku nggak apa-apa Tidak ada. didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Doakan dalam nama Tuhan Yesus. Cuma saya Iya, bilang, iya. jangan kamu pakai jimat-jimat dulu. Aku bilang, jangan kamu pegang jimat-jimat dulu ya. Aku nggak mau dan kamu buang semua jimat-jimat itu. Oh, tapi aku dikasih kiai ini sebelah. Buka sekarang dan aku bakar di depan kamu. Kamu percaya dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, dan keluarga saya yang sakit itu sembuh. Karena saya tidak mengajarkan keluarga saya untuk apa? Untuk mempercaya benda-benda. Saya bilang begini, jika memang kamu percaya kepada Tuhanmu, Tuhanmu akan menolong. Saya bilang begitu. Tuhan kamu akan menolong. Tengok saya orang Kristen. Saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan saya itu menolong dengan apa? Dengan doa-doa saya. Bukan dengan barang seperti ini. Saya bilang begini. Iya, itu salah, Mbak, salah. Salah itu di sini, Mbak. Ya, kalau Mbak percaya Yesus, nggak mungkin Mbak bilang dia Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Mbak. Ya, itu perutusan. Kalau dia satu pun dia mengajarkan tentang dia Tuhan, itu ya kami lebih nurut, Mbak. Ya orang lain tuh, tapi satu pun tidak ada. Dia itu menutusan, gitu. Nah ini karena Bapak belum pernah mengalami Pak, karena saya ini ya Pak ya, karena saya ini pun juga dari Islam Pak. Ya, saya ini juga dari Islam dan dulu saya disembuhkan itu awalnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saya nggak percaya Pak. Sorry Pak. Mun bulan nih ke Pak Ki, orang mah turun nih ke Pak Ki, tak kira part aja mun awalah benih dari buku. Lah Tuhan itu awalnya Pak, nggak percaya saya. Ya, saya sudah datang ke Kiai, ke Habib dulu datang Pak. Siapa sih Pak yang nggak tahu? Yang namanya Ibu Pri, istrinya turunin polisi, aja nih orang Gat. Ya. Biarin aja. Kita mendingin dengerin kesaksian. Kita mendingin dengerin kesaksian. Ini orang nyerocos sekali lah, orang bagi ngomong ya kan. Dengerin dulu kesaksian saya Pak Supri ya. Ya, saya nih Pak Supri ya, orang di Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, cross check aja Pak ya. Tidak ada yang tidak tahu ke Ibu Dian atau Bu Pri ya, anggota reserse di Polsek Tambelangan, Kabupaten atau Polres Sampang ya. Itu semua tahu saya Pak. Dari tahun 2002 sampai tahun ya, saya kan loh Bapak Ibu. Ya, sampai Habib yang datang ke sana. Kalau saya bohong, Anda boleh datang cross check ke sana. Oh iya. Kita datang ke sana. Nah, ini Pak Supri, ini muka saya. Ya, Anda datang. Anda datang ke sana, lalu tanya. Saya nggak tahu apakah masih ada umurnya atau enggak. Yang mental Pak, doakan saya nggak tahu ya. Allahu a'lam, saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Yang pasti udah di sana aja. Kami di sini. Doakan saya Bapak Ibu ya. Habib itu doakan saya, itu mental. Habib aku itu mental. Ya. Ya jadi mental, doakan saya Habib itu Bapak. Oh lakin Ibu Diana kan bulan Bu Diana kan berdua. Kalau nggak ada, saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu ya. Saya nggak punya. Billahi ta'ala Habib, bulan ini nggak ada istilah apa Habib. Bulan ini nggak ada
waktu Habib itu mendoakan saya itu mental, ya. Dan saya nggak tahu kenapa. Iya, udah kan ya. Dan itu saya katakan Bapak Ibu, saya nggak tahu, saya katakan Allahu a'lam, saya nggak tahu. Dan puji Tuhan, ya saya katakan, saya nggak tahu kenapa panas, dan beliau mengatakan kepada saya, dan semoga saya berdoa suatu saat saya yakin dan percaya jika waktunya Tuhan Bapak Ibu ya, doakan Bapak Ibu ya, suatu saat jika waktunya Tuhan dia bisa bersaksi bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Saya berdoa Bapak Ibu, nggak ada yang mustahil kok, nggak ada yang mustahil. Apa yang saya katakan adalah benar, waktunya Tuhan itu, dan saya akan percaya itu pasti terjadi. Dia akan membuka mulutnya bahwa apa yang saya katakan itu adalah benar. Dan kalau yang katakan saya salah, dia pasti akan begitu. Saya dan mantan suami saya adalah suami saya seorang polisi dan saya ini mantan bayangkari, jadi saya nggak mau bohong-bohong. Allahu a'lam lah. Jadi buat saya ya, mungkin beda atau bagaimana, setiap apa yang saya katakan ini Pak Supriya, saya ini seorang mantan Islam, mantan Muslim, dan apa yang diperkatakan orang yang lahir baru itu tidak boleh ada kata bohong-bohong Pak. Beda mungkin orang yang murtad Pak, orang yang murtad. Ingat Pak Supri, murtad itu bukan sebuah perkataan dari orang Islam. Orang murtad itu adalah orang Kristen yang meninggalkan keselamatan, yang meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat. Murtad itu akan saling menyerang dan saling menyerang. Ya, hanya untuk apa? Kepentingan dia sendiri. Dan itu sudah terjadi loh. Jangan salah paham Pak Supri, ya. Saya masuk dari Kristen masuk Islam. Ya itu orang murtad itu Pak. Nggak butuh. Kami itu nggak butuh. Kami itu orang Kristen nggak butuh orang-orang murtad Pak. Ambil saja Pak. Nggak butuh. Kami nggak butuh. Ya. Kami di sini ya, di Krom Komal kami ini semua di Kristen Kris ini ya, dan mungkin Komal-Komal Kristen yang lain, kami nggak butuh orang-orang murtad. Ambil aja Pak. Ambil. Betul nggak Bapak Ibu? Di Komal ini setuju kan? Betul. Kami nggak butuh orang murtad. Jadi buat Pak Supri ya, buat saya dan semua tretan-tretan di sini, lebih baik kita ini menjadi anak Tuhan yang benar ya. Tapi yang salah itu ayo ya kita ajarin, kita tuntun yang benar, kasih kesaksian yang benar. Bapak belum mendengar kesaksian anak saya Pak. Ya Pak Supri belum pernah bertemu dan belum pernah merasa. Karena apa? Tuhan yang Kristennya kafir. Tuhan yang Kristennya dia. Enggak. Saya dulu nggak suka dengan orang Kristen Bapak Ibu. Saya dulu bilang Tuhan yang orang Kristen itu apa sih yang dipuja-puja, manusia kok dipuja-puja ini dan sebagainya. Bodoh aja yang percaya sama Tuhan Yesus. Orang bodoh aja yang percaya kepada Nabi yang ke-24 itu. Ini Nabi loh dipercaya. Saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi semuanya itu terbantahkan dengan apa? Dengan sebuah mukjizat. Di saat saya sakit, kesembuhan terjadi. Saya minta di dalam nama Tuhan yang orang Kristen itu terjadi. Semuanya Bapak Ibu ya. Semuanya. Saya tahu, saya mungkin lebih pedas perkataan saya dari Pak Supri Bapak Ibu. Ya. Hati-hati Pak Supri, ya. Perkataan saya lebih pedas dari Pak Supri. Tapi sekali Tuhan tangkap Pak nih, sekali Tuhan Yesus tangkap nih. Oh, gak bisa lari Pak. Saya di Kalimantan itu 2 kali lari Pak. 2 kali balik Pak. Ketiga kalinya apa? Bertekuk lutut. Ampuni saya Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan.
sesuai dengan apa yang Tuhan mau deh, suka-sukanya Tuhan. Amin, amin, amin. Ya gitu ya, itu sedikit kesaksian ya. Nah, ini ada tamu satu tapi ruangan penuh nih. Shalom Pak Lirai. Pak Lidara. Bang Lowo Ijo, boleh tukeran bentar Bang ya? Bro. Boleh. Suruh nyanyi itu Pak Lira, suruh nyanyi. Nah, ini ada kambing satu nih di bawah nih. Yang tadi sih. Oh iya. Mau payudara aja deh, kasih payudara aja dulu lah. Kasih payudara aja deh. Jangan saling tip. Aku kan nggak cuma narasi sendiri, pada narasi. Mulut tuh nggak bisa dikendalikan. Jangan Pak Lirai. Nah, kita PSL dia nih. Bawa kita PSL. Orang sebelah itu loh. Kenapa? Ini Coba kita nggak masih tadi. pucuk. Kita PSL. Yang roti Yang di nggak lagi. atas kotoran tuh. Ya enggak lagi. Ntar kalau dikasih tunjuk suruh makan ayonta marah. Ya, ini Bang ya tentang Hadisnya ada loh. kesaksian Mbak itu tadi, ya itu kesaksian Mbak tadi itu orang Kristen itu Mbak. Dia Kristen, Pak Kristen, dia Kristen. Kesaksian Mbak itu tadi ya, Mbak Nyapira. Iya, dari Islam masuk Kristen, meninggalkan agama sesat dan kegelapan. Ya, ada tangan dulu. Nah, bukankah Yesus sendiri pernah berpesan, Mbak? Ya, hati-hati terhadap siapa pembeda seksi yang mengaku-ngaku ya, mengaku bertemu Yesus, namakan Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Berarti kalau ada yang kayak gitu Mbak, didatangnya Tuhan itu penyesat Mbak. Bukan memang penyesat. Ya. Bukan memang penyesat. Benar penyesat itu. Diiringi diiringi kilat dari barat sampai ke timur. Berarti kedatang Yesus kedua kali itu belum terjadi Mbak. Seandainya ada Yesus yang datang samar-samar itu sudah keji. Itu betul. Ada ayatnya Mbak, banyak itu ayatnya. Ayatnya mau dibacakan nih. Ya, jadi hati-hati terhadap nabi palsu dan pembawa ajaran keji. Mazmur 106, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Jadi hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang dari padang gurun. Terus Yeremia 2:24 yang melepaskan diri lari ke siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjalan. Tidak usah berlelah. Karena apa? Si nabi palsu ini suka berjantan di padang gurun. Dari Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah kenal dia dan tidak pernah diberikan firman kepada dia. Ngaku-ngaku mendapatkan, kemudian matinya diracun dan sekarang tertanam di padang gurun. Itu yang Tuhan Yesus kasih tahu. Hati-hati terhadap nabi palsu, karena utus nabi itu, namun dia ngotot katanya terima wahyu dari Tuhan. Aku tidak berfirman kepada dia, namun dia nubuatnya. Iya, Yesus mengatakan itu. Betul. Yesus mengatakan hati Tuhan, padahal tidak pernah ketemu Tuhan. Dan dia mengaku-ngaku bertemu Tuhan di dalam gua-gua yang gelap, karena di dalam gua-gua yang gelap itu telah dibuang para malaikat yang ada
Siapakah pendusta dan nabi palsu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa dia adalah Kristus dan Tuhan? Dia adalah antikristus. Itulah nabi palsu yang tidak mengakui Yesus disalibkan dan mati. Itu Pak di dalam Alkitab. Bukan ayatnya yang Loh, tadi sudah dibacakan. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku, dia mengatakan bahwa dia terima wahyu di dalam goa, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati dengan racun. Itu ya, itu santai. Loh, kau dengar yang punya kalian sebagai Tuhan itu mana? Kau kan mau dengarkan nubuat Tuhan Yesus di Alkitab tentang nabi palsu, gitu ya, begitu. Jadi nabi palsu itu harus mampus dengan racun. Yehezkiel 19 ayat 13, dan sekarang dan haus akan air setelah mampus diracun. Nah, ya itu ayat Alkitab. Ayat Alkitab sebagai Tuhan itu. Iya, itu ayat Alkitab. Yesus sebagai Tuhan. Karena nabi palsu itu yang menyangkal dan tidak mau terima Yesus adalah Tuhan, itu nabi palsu. Paham? Ayatnya. Ah, itu tadi dibacakan budak kau. Ayatnya sudah dijelaskan tadi. Jangan memelintir ayat sendiri, Bang. Jangan memelintir ayat sendiri. Jangan memelintirkan ayat sendiri. Jangan memelintir lidah kau. Nanti lidah kau akan putus. Tadi sudah kau dengarkan. Kau dengarkan. Makanya kau dengarkan ya. 1 Yohanes 2 ayat 26 di dalam Alkitab. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, yaitu nabi palsu, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak disalibkan. Itu nabi palsu, setan. Dari tadi sudah dibicarakan. 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta dan penipu itu? Dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus dan Tuhan, dia itulah antikristus. Apa lagi? Itu Muhammad itu kafir loh. Nggak usah, kita pakai ayat Alkitab aja. Dia bilang kan Yesus mengatakan akan ada nabi palsu, betul 1.000.000%. Karena Yesus mengatakan di dalam nabi yang ada di dalam goa-goa. Di perjanjian lama sudah ditulis nabi itu harus mampus dengan racun. Kemudian Yehezkiel 19 ayat 13, dan sekarang ia tertanam di padang gurun. Ada nabi yang ditanam di padang gurun, dikubur siapa? Pikir sendiri. Nabi buta huruf. Sudah jelas. Jelas. Muhammad itu bukan nabi. Ya, Muhammad itu bukan nabi. Di mana nabinya? Satu-satunya nabi yang buta huruf dari Arab doang. Jadi gini teman-teman, Ulangan 18 ayat 20 sudah jelas. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku atau demi nama Tuhan, perkataan yang tidak kuperintahkan, pernah diberikan wahyu oleh Tuhan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain bukan Allah YHWH Bapa di surga, nabi itu harus mampus, mati. Matinya kenapa? Matinya Yeremia 23 ayat 15. Sebab ini beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan itu
setelah mampus nabi palsu itu, Yeskiel 19 ayat 13. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Jadi fosil, sudah mengendap, jadi minyak bumi. Minyak bumi disedot naik ke atas, masuk ke dalam kendaraan, Pertalite, Pertamax, starter bunyi ke Wa inna ilaihi raji'un. itu kok goblok mau bawa-bawa ayat Alkitab, nggak paham. Udah dibilang Muhammad dalilnya di dalam hadis Abu Daud 3627, bahkan Muhammad itu pernah kena santet gitu loh. Muhammad kena santet di dalam Bukhari 532. Tausiah sebentar. Yang kita bicara bukan spesifikasi itu, tapi nabi palsu. Dari tadi kan dia bawa, Yesus sendiri mengatakan hati-hati terhadap nabi palsu. Betul sekali. Makanya aku bacakan ayat-ayat nabi palsu tadi. Itu loh, Nabi di dalam palsu yang Alkitab. Muhammad lah. Ya, benar itu Bang. Ya. Muhammad aja pernah mendapatkan ayat-ayat setan. Di mana itu Muhammad mendapatkan ayat-ayat setan? Di dalam surah Hajj nomor 52. Jalan lain menyatakan Muhammad itu pernah menyatakan penyembah pagan dewa apa itu ya, dewa yang graniknya itu, yang benar-benar mendapatkan syafaat dari penyembah granik itu loh. Di surah Al-Hajj nomor 52, Jalan lain menyatakan itu Muhammad menyatakan syafaat granik betul-betul dapat diharapkan loh. Kok bisa ayat-ayat setan gitu loh? Kok bisa Muhammad mendapatkan ayat-ayat setan? Yang mendapatkan syafaat itu ya Allah. Kok bisa Muhammad menyatakan setan bisa mendapatkan syafaat gitu loh? Ya, kita diskusi itu Bang. Iya, silakan. Tapi giliran mau di dalam hadis Abu Daud 3627 Muhammad melakukan syirik kok. Bukakan Babe? Nah ya, aku giliran aku ya. Nah, tentang nasihat Yesus tadi. Muhammad itu bukan nabi. Iya, ya? tentang nasihat Yesus. Tunjukkan di dalam hadis Muslim. Jangan takut Bang tentang nasihat Yesus Bang. Ajakan tahu telanjang gitu loh. Ya Mbak itu sendiri, Mbak itu tadi. Coba bahkan di dalam hadis cari sendiri Mbak di Bible Mbak tentang nasihat Yesus ya, Mbak. Muhammad melakukan syirik kok. Ya. Di mana kata Taufik itu? Sedangkan Muhammad aja melakukan syirik kok. Iya, Mbak itu Mbak. Tolong kenapa umat Islam tidak melakukan syirik? Yesus Mbak tetap kenapa Muhammad melakukan syirik? Kenapa umat Islam tidak melakukan syirik? Sedangkan Nabi Nuh aja pernah melakukan syirik kok. Iya, tentang ayat tadi nggak usah aku jelasin karena di dalam hadis Abu Daud 3627 Muhammad melakukan syirik. Pertanyaanku, kenapa umat Islam tidak melakukan syirik? Ya, nanti aku jelasin ya. Bisa kau jawab? Ya, nanti aku jelasin, tapi itu tolong jelaskan kenapa umat Islam tidak melakukan syirik, sedangkan Nabi mau melakukan syirik kok di dalam hadis Abu Daud 3627. Jelasin ya tentang syirik itu ya. Tapi nasihat jelaskan, gak usah jelaskan. Kenapa nggak bisa dinasihati? Jelaskan, Ucup, jelaskan kenapa Nabi mau melakukan syirik, sedangkan umat Islam dilarang. Jawab, tentang baca sendiri ya biar paham itu apa nasihat Yesus. Ucup. Lebih baik gini, yang lebih baik kau nasihati, lebih baik kau nasihati para penyembah batu itu, jangan menyembah batu, karena di dalam batu itu adalah setan alias Dajjal. Jangan kalian menyembah ke arah batu dengan alasan sebagai arah. Tidak laku, percuma kau buang-buang ludah.
Alkitab daripada kau. Kau sendiri, kau sudah baca Alkitab semuanya, atau kau cuma mau comot-comot untuk memenuhi nafsu birahi bejatmu? Baca Alkitab semuanya. Tadi saya sudah bacakan, Yesus mengatakan memang hati-hati dengan nabi-nabi palsu yang mengatakan membawa firman Tuhan, membawa wahyu Tuhan. Nah, tadi sudah dibacakan siapa nabi palsu, setan alias iblis alias dajjal. Nah, tadi sudah saya bacakan di 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah 1 Yohanes 2 ayat 22 kau baca? Kau kan baca Alkitab. Kau buka sekarang 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal nabi palsu itu tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia itu adalah antikristus. Dan kalau antikristus itu apa? Ulangan 18 ayat 20. Seseorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama Tuhan. Nabi palsu itu selalu mengatakan, saya menerima wahyu dari Tuhan, saya menerima firman dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berfirman kepadanya. Dan tidak yang tidak aku perintahkan untuk dikatakan olehnya, untuk dikatakan oleh nabi palsu itu. Bahkan nabi palsu itu bisa membuat buku sendiri yang seolah-olah dari Tuhan. Bukan Allah Abraham, tapi nama Allah lain yang tinggal dalam batu. Nabi itu harus mampus. Yeremia 23 ayat 15, matinya akan makan ibu dan minum racun. Dan setelah dia mati mampus 3 hari tidak bangkit-bangkit. Yeskiel 19 ayat 13. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun pasir, di tanah yang kering dan haus akan air. Siapa nabi yang mampus dengan racun di dunia ini? Dan siapa nabi yang tertanam di padang gurun pasir sampai sekarang? Itu nabi palsu, coba ya. Itu. Jadi nggak usah kau nasihati. Di sini Alkitab kita sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Boleh kan dia bahkan di dalam Bukhari 4027 pada Quraisy melakukan tawaf. Dan ayat 6, nabi palsu itu suka menghampiri kerabatnya untuk menyingkapkan auratnya. Nabi palsu itu suka dengan kerabatnya, baik itu saudara, anak angkat, anak sendiri, ya, untuk menyingkapkan auratnya. Karena Imamat 18 ayat 15 mengatakan, janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Nah, nabi palsu ini bahkan doyan sekali dengan menantu perempuannya, maka dikawinilah menantu perempuannya. Itulah nabi palsu. Di Alkitab tertulis semua nabi palsu. Jangan takut bang, jangan takut ditanggapi. Silakan jangan takut ditanggapi. Muhammad itu semua dilanggar hukum Taurat. Jangan takut ditanggapi. Muhammad melakukan syirik, di mana dalilnya di hadis Abu Daud 3627. Muhammad berzina sama anak ahli, dia ahli Alkitab. Apa mau kau tanggapi? Ini bang,
tidak tepat. Jawab dulu, jawab dulu, gitu loh. Jawab dulu. Kenapa Muhammad melakukan syirik? Kenapa umat Islam tidak melakukan syirik? Gitu loh. Takut ditangkap ya bang. Jawab dulu, Kau jawab dulu pertanyaan itu baru kau tanggapi. Silakan kau jawab dulu ya. Kau nggak berani menjawabnya. Kalau memang ajaran kalian benar. Jawab dulu, jawab dulu kenapa? Yang benar, Di dalam hadis Abu Daud 3627 Sebentar melakukan syirik. Pertanyaannya kenapa umat Islam tidak melakukan syirik? Itu loh, jawab dulu. Sebentar gini Ucup, kau mau diskusikan, kau jawab dulu kalau kau tidak takut dan kau bukan pengecut. Kau jawab dulu baru kau tanggapi. Begitu ya. Kau jawab dulu, silakan. Silakan kau jawab dulu, baru kau tanggapi. Tanggapan tadi jangan takut bang ditangkap. Jawab dulu. Jawab, Islam jawab dulu. Kenapa kau takut Kenapa Nabi melakukan syirik? Islam Tuh, jawab dulu. Jawab, Islam. Kenapa Muhammad melakukan syirik? Jawab dulu. Mana bang? Di dalam hadis Abu Dawud 3627 Muhammad melakukan syirik, bahkan di surah 22 nomor 52 segala lain Muhammad menyatakan syafaat setan itu benar-benar bisa diharapkan. Bukakan hadis Abu Daudnya biar dibaca sama Ucup, biar dia tanggapi. Jangan takut dan jangan kejang-kejang untuk menjawab. Kalau kau takut untuk menjawab, kita nggak ada yang takut kau tanggapi. Kau jawab dulu. Tadi sudah saya tanggapi perkataan kau. Saya jawab tadi. Nah, setelah saya menjawab, kau jawab dulu pertanyaan itu, tausiah dari hadis kau itu Abu Daud. Kau jelaskan, baru kau itu baru orang pakai otak dan orang beradab. Iya. Silakan. Kau jawab dulu. Ya, pertanyaan itu baru itu tanggapan Mas tadi. Iya, jawab dulu. Kenapa Muhammad katanya di hadis Abu Daud itu menyembah batu? Jangan takut. Setan, ayat-ayat setan. Syirik. Melakukan syirik. Abu Daud 3627. Bahkan di surah 22 nomor 52 tafsir Jalalain menyatakan Muhammad menyatakan syafaat setan benar-benar bisa diharapkan. Mana katanya kebenaran? Ya, dua dalil ini saya sudah bisa menunjukkan Muhammad itu kafir. Gitu loh. Ya, Muhammad itu kafir, bukan Nabi. Ya, sebentar Ucup. Kan kalian mengatakan kalian sebentar kalau memang Islam itu rahmatan menyempurnakan semua agama dan menyempurnakan semua kitab yang telah diturunkan, seharusnya Islam yang menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Coba kau jawab dulu, jangan takut dong. Kau mengatakan bahwa kita takut. Sekarang kau nggak takut kan? Kau jawab dulu dong. Kenapa kau takut untuk menjawab? Ya, aku tidak menjawab. Ya, jawab. Ya, silakan jawab dulu. Terima kasih udah mengatakan kamu takut. Ya, silakan kau jawab dulu. Itu nggak aku tanggapi lagi. Sekarang kau jawab dulu. Di dalam hadis Abu Daud 3627 Muhammad melakukan syirik. Kenapa umat Islam tidak melakukan syirik? Ya, itu loh. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah 22 nomor 52 tafsir Jalalain menyatakan Muhammad berkata syafaat setan itu bisa diharapkan. Dua dalil ini menyatakan Muhammad kafir. Itu loh. Benar ya, dia sendiri bilang takut kalau ditanggapi. Ya, kalau kau takut kau pulang netek sama mama kau pakai. Kalau kau takut, kalau kau bilang kami takut, itu terserah kau.
Kami tidak ada pernah takut sama kalian. Sekarang kau jawab dulu. Kalau kau bukan pakai daster dan pakai BH atau kau sedang datang bulan hari ini, kau jawab dulu. Silakan. Ya, yang bilang takut tadi kan kamu sendiri. Yang bilang kau kan yang dari tadi kaing-kaing macam anjing kurap, takut. Kau sendiri penakut. Kami di sini tidak ada yang takut. Cuma bacot kau dari tadi, moncong kau bilang tokat takut. Ya kalau kau pikir kau moncong kau bilang kami takut, ya terserah kau. Buktinya bagi kami. Ya sudah, kau jawab dulu. Kau jawab dulu, baru kita bahas nasihat Yesus. Ya, kau jawab dulu. Ya, kau jawab dulu. Kau jawab dulu, kenapa si Muhammad kau itu melakukan syirik? Silakan kau jawab. Kalau kau sudah mengakui bahwa kau takut, nggak apa-apa, kau nggak usah jawab. Kalau kau tadi sudah mengatakan kau takut kan, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Kalau kita menghargai kalau kau sudah mengaku kau takut. Ya, yang mengaku takut itu siapa kamu? Yang mengaku takut kan kau dari tadi. Yang mengaku